I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2D3 Sistem Informasi kelas B. Saya Fani Nurul Zini bersama teman-teman saya, Indah Aura Natania, Nafiza Zahra, dan Prama Javanditya Setiaji. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir praktikum analisis dan perancangan sistem informasi dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Klinik Hewan Peri Sehat. Oke, langsung saja kita mulai dari latar belakang. Sebelum membahas sistem yang kami rancang, coba kita bayangin dulu ya. Misalnya kalian membawa kucing ke klinik hewan. Saat datang ternyata admin masih mencari data pasien di tumpukan map. Dokter juga harus mencari riwayat kesehatan secara manual, bahkan proses pembayaran masih dihitung satu persatu. Kalau seperti itu, menurut teman-teman proses pelayanannya bakal cepat atau malah jadi lama? Nah, kondisi seperti itulah yang menjadi latar belakang proyek kami. Klinik Hewan Peri Sehat masih melakukan sebagian besar proses administrasi secara manual, mulai dari pencatatan data pelanggan, data hewan, riwayat pemeriksaan, sampai pembayaran masih menggunakan dokumen fisik atau media pencatatan sederhana. Akibatnya, pencarian data menjadi lebih lambat, beresiko terjadi kehilangan atau duplikasi data, dan informasi antar bagian juga masih belum saling terintegrasi. Karena itu, kami merancang sebuah sistem informasi berbasis website yang mampu mengelola seluruh data tersebut dalam satu sistem sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan tentunya lebih efisien. Setelah mengetahui permasalahannya, tentu muncul pertanyaan, apa sih tujuan dari proyek ini? Tujuan utama kami adalah menganalisis sistem yang sedang berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian merancang solusi berupa sistem informasi klinik hewan yang mampu mengelola data pelanggan, data hewan, reservasi, pemeriksaan, hingga pembayaran secara terintegrasi. Untuk mendukung rancangan tersebut, kami juga menyusun berbagai model seperti DFD, ERD, use case diagram, class diagram, state diagram, sequence diagram, activity diagram, hingga UI prototype. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi, kami merumuskan 3 fokus utama, yaitu mengetahui kendala pada sistem yang berjalan, merancang sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data, serta merancang fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Agar permasalahan lebih terarah, kami juga memberikan batasan bahwa sistem ini hanya mencakup pengelolaan data pelanggan, data hewan, dokter, reservasi, pemeriksaan, dan pembayaran, serta masih berada pada tahap analisis dan perancangan. Tentunya kami berharap rancangan sistem ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi klinik, sistem ini membantu mempercepat proses administrasi dan pengelolaan data. Bagi pelanggan, proses reservasi menjadi lebih mudah dan informasi mengenai riwayat kesehatan hewan lebih mudah diakses. Sedangkan bagi kami sendiri sebagai mahasiswa, proyek ini menjadi sarana untuk menerapkan teori APSI ke dalam studi kasus yang nyata. Lalu, bagaimana kami menyusun proyek ini? Kami memulai dengan menganalisis sistem yang sedang berjalan, kemudian mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada. Setelah itu, kami menggunakan fishbone diagram untuk mencari akar penyebab masalah. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun berbagai diagram hingga menghasilkan prototipe sistem yang saling terintegrasi. Flowchart ini menggambarkan seluruh tahapan pengerjaan proyek kami. Yang ingin kami tunjukkan di sini adalah bahwa proyek ini tidak langsung membuat prototipe, tetapi dimulai dari analisis terlebih dahulu. Setelah masalah dianalisis menggunakan fishbone, kami membuat DFD, ERD, kamus data, kelas diagram, sequence diagram, activity diagram, prototype, dan terakhir dilakukan validasi agar semua model saling berhubungan. Jadi, setiap tahapan memiliki keterkaitan dan menjadi dasar bagi tahapan berikutnya. Pada sistem ini terdapat 3 aktor utama, yaitu pelanggan, admin, dan juga dokter. Alur pelayanan dimulai ketika pelanggan melakukan pendaftaran dan reservasi sesuai jadwal dokter yang tersedia. Selanjutnya, dokter melakukan pemeriksaan, memberikan diagnosa, serta menentukan tindakan maupun obat yang dibutuhkan. Setelah pemeriksaan selesai, sistem akan menghitung biaya layanan, memproses pembayaran, dan menghasilkan bukti pembayaran. Seluruh data pelanggan, hewan, pemeriksaan, hingga transaksi kemudian tersimpan dalam basis data sehingga data digunakan kembali pada pelayanan berikutnya. Dari hasil observasi tersebut, kami menemukan beberapa permasalahan utama. Di antaranya adalah pencatatan data yang masih manual, data yang belum terintegrasi, proses reservasi yang belum efisien, serta sulitnya mengakses riwayat kesehatan hewan. Nah, untuk mengetahui penyebab utamanya, kami menggunakan fishbone diagram. Oke, mungkin teman-teman pernah melihat diagram seperti ini. Diagram ini disebut fishbone diagram yang kami gunakan untuk mencari akar penyebab mengapa pengelolaan data di klinik hewan peri sehat ini belum berjalan secara efektif. Jadi, bukan hanya melihat masalahnya saja, tetapi kami mencoba mencari penyebab dari berbagai sisi. Misalnya, dari aspek people, masih terdapat kesalahan pencatatan manual dan keterbatasan pelatihan staf. Dari aspek metode, belum tersedia SOP, pencatatan yang jelas sehingga proses administrasi belum berjalan secara konsisten. Kemudian dari aspek teknologi, klinik masih belum menggunakan sistem informasi sehingga seluruh data masih disimpan secara manual. Selain itu ada juga faktor material, environment, measurement yang turut mempengaruhi efektivitas pengolahan data. Nah, dari seluruh faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab utamanya adalah belum adanya sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses administrasi di klinik. Nah, setelah mengetahui akar penyebabnya, langkah berikutnya adalah menentukan solusi yang tepat.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama di klinik hewan pemberi sehat ini bukan hanya karena pencatatan manual, tetapi juga karena belum adanya sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data dan proses pelayanan. Oleh karena itu, solusi yang kami usulkan adalah merancang sistem informasi manajemen klinik hewan berbasis website yang mampu mengolah data pelanggan, data hewan, reservasi, pemeriksaan, hingga pembayaran dalam satu sistem yang saling terhubung. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pelayanan menjadi lebih cepat, data lebih aman, dan pencarian informasi menjadi lebih mudah. Nah, itu tadi merupakan hasil analisis yang menjadi dasar dalam perancangan sistem yang kami usulkan. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan bagaimana hasil analisis tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai model perancangan sistem, mulai dari diagram konteks, DFD, IRD, hingga diagram lainnya. Saya Pramaji Vanitiastia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konteks diagram yang telah kelompok kami buat. Jadi konteks diagram itu menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen klinik hewan Furi itu berperan sebagai pusat pengelolaan informasi yang berinteraksi dengan dua entitas eksternal, yaitu pelanggan dan dokter, yang dimana pelanggan akan memberikan data pelanggan, data hewan, dan data reservasi online ke dalam sistem guna keperluan pendaftaran atau reservasi kunjungan. Lalu setelahnya, sistem akan memberikan notifikasi berupa informasi dan konfirmasi kunjungan kepada pelanggan. Lalu untuk dokter, sistem juga memiliki hubungan dengan dokter, yang dimana sistem akan memberikan data jadwal pemeriksaan, data pasien, dan riwayat kesehatan hewan. Nah, keperluan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, maka dokter akan mengirimkan data diagnosa dan hasil pemeriksaan kepada sistem. Lanjut, kelompok kami juga membuat 2 DFD, yaitu DFD level 1 dan level 2. DFD level 1-nya itu menggambarkan alur utama yang terjadi dalam sistem, dimulai dari pelanggan yang melakukan pengelolaan data pelanggan dan hewan sebagai dasar layanan klinik. Pelanggan kemudian dapat melakukan reservasi kunjungan dengan memilih dokter dan jadwal yang tersedia, yang selanjutnya akan melalui proses validasi jadwal. Setelah reservasinya dikonfirmasi, maka dokter akan melakukan pemeriksaan hewan berdasarkan data yang tersimpan di dalam sistem, dan hasilnya itu akan dicatat ke dalam data pemeriksaan. Sistem juga menyediakan pengelolaan data dokter untuk mendukung proses pelayanan. Selanjutnya, hasil pemeriksaan digunakan dalam proses pembayaran hingga menghasilkan data pembayaran serta struktur pembayaran yang diberikan kepada pelanggan. Nah, lewat DFD level 1 ini terlihat hubungan antara data, proses, dan aktor yang terlibat. Lalu pada DFD level 2 yang di sebelah kanan gambar itu merupakan pengembangan dari proses utama pada DFD level 1, yaitu reservasi kunjungan, pemeriksaan hewan, dan kelola pembayaran. Pada proses reservasi kunjungan, pelanggan melakukan input reservasi, memilih dokter, menentukan jadwal kunjungan, dan menyimpan data reservasi ke dalam sistem. Selanjutnya pada proses pemeriksaan hewan, dokter mengakses data hewan, melakukan pemeriksaan, mencatat diagnosa, serta menentukan tindakan dan obat yang diperlukan. Kemudian hasil pemeriksaannya disimpan sebagai riwayat kesehatan hewan. Setelah pemeriksaan selesai, proses kelola pembayaran dilakukan dengan menghitung total biaya berdasarkan data pemeriksaan, memilih metode pembayaran, memproses transaksi, dan menyimpan data pembayaran. Lewat DFD level 2 ini, setiap proses utama pada sistem klinik hewan Furi dapat dijelaskan secara lebih rinci, sehingga alur data dan aktivitas yang terjadi dalam sistem dapat terlihat dengan lebih jelas. Kemudian kelompok kami juga membuat entity relational diagram, yang dimana terdapat 5 entitas, yaitu pelanggan, hewan, kunjungan, pembayaran, serta dokter. Nah, tiap-tiap entitas itu memiliki primary key-nya masing-masing. Seperti pelanggan dengan ID pemilik sebagai primary key-nya, entitas hewan dengan ID hewan sebagai primary key-nya, lalu entitas kunjungan yang memiliki primary key ID kunjungan, dokter dengan ID dokter, pembayaran dengan ID pembayaran. Dan setiap entitas itu juga memiliki fungsinya masing-masing. Lalu lanjut, di sini kelompok kami juga membuat kamus data yang tentunya bisa dilihat kamus data yang tersedia di gambar itu. Oke, selanjutnya masuk ke use case diagram. Kelompok kami juga membuat use case diagram. Nah, pada use case diagram ini terdapat 3 aktor, yaitu pelanggan, dokter, dan yang terakhir itu admin atau kasir. Setiap aktor juga memiliki perannya masing-masing, seperti pelanggan yang mengelola data hewan, reservasi kunjungan, pembayaran, dan melihat riwayat layanan. Lalu dokter untuk melihat data pasien, mengelola rekam medis, dan melakukan diagnosis. Dan yang terakhir itu admin atau kasir. Dia mengelola data pelanggan, data hewan,
jadwal, antrian, dan proses pembayaran. Masuk ke penjelasan saya terakhir yaitu kelas diagram. Sebenarnya kelas diagram ini tidak jauh berbeda dengan ERD, yang dimana kelas diagram ini hanya menambahkan metode. Ya, jadi entitasnya itu tetap sama ya, kayak ERD yang dimana ada pelanggan, pembayaran, hewan, kunjungan, serta dokter. Nah, untuk kelas diagram ini, tiap entitas itu memiliki metodenya masing-masing, serta ada hubungan atau relasi antar tabel. Maksud saya hubungan relasi antar entitas. Yang dimana pada sistem kami terdapat relasi one to one serta one to many. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa diagram yang digunakan dalam perencanaan sistem informasi manajemen klinik hewan puri sehat, yaitu sebagai berikut. Ya, yang pertama ada state diagram. State diagram digunakan untuk menunjukkan perubahan status suatu proses dari awal hingga selesai. Jadi diagram ini berfokus pada perubahan kondisi yang dialami objek selama sistem berjalan. Pada diagram ini, proses dimulai ketika pelanggan memilih dokter dan jadwal sehingga status berubah menjadi reservasi diajukan. Selanjutnya, admin melakukan pengecekan jadwal. Jika jadwal yang dipilih ternyata tidak tersedia, maka reservasi akan ditolak. Di kondisi ini, pelanggan bisa memilih jadwal lain dan mengajukan reservasi kembali atau menghentikan proses. Apabila jadwal tersedia, admin akan mengonfirmasi reservasi sehingga status berubah menjadi reservasi dikonfirmasi. Ketika hari pemeriksaan tiba, pelanggan datang ke klinik dan melakukan check-in sehingga status berubah menjadi dalam antrian. Setelah itu, dokter memanggil pasien, melihat riwayat kesehatan hewan, melakukan pemeriksaan, kemudian menginput hasil diagnosis dan tindakan yang diberikan. Setelah pemeriksaan selesai, sistem membuat tagihan sehingga status berubah menjadi menunggu pembayaran. Ketika pelanggan melakukan pembayaran dan admin mengonfirmasinya, status berubah menjadi pembayaran berhasil, kemudian selesai yang menandakan seluruh proses pelayanan telah berakhir. Selanjutnya, yakni ada sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara pengguna dengan sistem berdasarkan waktu. Diagram ini menunjukkan siapa yang berkomunikasi dengan peran mana dan urutan prosesnya. Sequence diagram pertama di sini menjelaskan proses reservasi kunjungan. Proses dimulai ketika pelanggan memilih dokter dan jadwal pemeriksaan. Permintaan tersebut diterima oleh admin, kemudian sistem akan melakukan pengecekan ke database untuk memastikan jadwal masih tersedia atau tidak. Jika jadwal tersedia, data reservasi akan disimpan ke database, kemudian sistem akan mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan bahwa reservasi berhasil dilakukan. Sequence diagram berikutnya menjelaskan proses melihat riwayat kesehatan hewan. Pada proses ini, dokter memilih data pasien yang akan diperiksa. Sistem kemudian mengambil data rekam medis dari database dan menampilkannya kepada dokter. Setelah pemeriksaan selesai, dokter dapat menambahkan diagnosis baru sehingga riwayat kesehatan hewan akan terus diperbarui untuk pemeriksaan berikutnya. Melalui sequence diagram, kita bisa melihat urutan komunikasi yang terjadi antara pengguna, sistem, database secara lebih jelas. Lalu diagram selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu proses bisnis. Diagram ini memperlihatkan bagaimana sebuah proses berjalan dari awal sampai selesai, termasuk percabangan keputusan yang mungkin terjadi. Activity diagram pertama adalah registrasi akun. Alurnya dimulai ketika pelanggan mengisi data registrasi. Sistem kemudian melakukan validasi data. Jika data belum lengkap atau tidak sesuai, pengguna diminta memperbaikinya. Jika sudah valid, akun akan disimpan ke database dan proses registrasi dianggap berhasil. Diagram yang kedua adalah reservasi kunjungan. Pelanggan memilih dokter dan jadwal pemeriksaan, kemudian admin memeriksa ketersediaan jadwal. Jika jadwal penuh, pelanggan diminta memilih jadwal lain. Namun jika tersedia, reservasi dikonfirmasi dan data disimpan ke database sehingga pelanggan memperoleh konfirmasi reservasi. Lalu yang selanjutnya adalah activity diagram pembayaran. Setelah pemeriksaan selesai, pelanggan melakukan pembayaran. Admin kemudian memverifikasi pembayaran tersebut. Jika pembayaran valid, sistem akan menyimpan transaksi dan mencetak bukti pembayaran sehingga proses pembayaran nyatakan selesai. Lalu yang selanjutnya ada activity diagram input diagnosis. Dokter akan memilih data pasien yang sedang diperiksa, kemudian mengisi hasil diagnosis, tindakan medis, serta resep jika diperlukan. Setelah data disimpan ke database, rekam medis pasien akan diperbarui secara otomatis. Lalu yang terakhir, activity diagram cek riwayat kesehatan. Dokter akan memilih data hewan yang akan diperiksa, lalu sistem akan mengambil seluruh riwayat pemeriksaan sebelum dari rekam medis sebelumnya. Kemudian informasi tersebut ditampilkan sehingga dapat menjadi acuan sebelum dokter memberikan diagnosis yang baru. Melalui diagram activity ini, setiap proses bisnis dapat dipahami dengan lebih mudah karena seluruh aktivitas digambarkan secara berurutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiza Zahra, saya dari kelompok 2. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan UI ataupun prototipe sistem klinik vari hewan sehat. Oke, pada halaman UI atau prototipe pertama di sini adalah halaman UI untuk membuat akun ataupun pada saat melakukan login ya kan. Nah, aktor yang terdiri ada admin, dokter, dan pelanggan, dan use case yang terkait adalah registrasi dan kelola profil pribadi. Lalu antar muka yang kedua terdapat daftar akun baru. Jadi jika pada saat mengunjungi website pertama kali, maka kita harus membuat akun baru dan juga masih terhubung dengan use case registrasi dan kelola profil pribadi. Lalu terdapat antar muka dashboard. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu dashboard pelanggan, dashboard dokter, dan dashboard admin. Nah, di sini aktor yang terkait masih 3 karena masih harus memilih nih siapa yang mau login atau siapa yang mau membuat akun. Lalu setelah pengguna berhasil melakukannya, maka langsung ya kan tadi ke dashboard. Lalu di sini kita memilih pertama pelanggan dulu. Nah, di pelanggan ini kita bisa mengelola profil pribadi. Lalu selanjutnya terdapat antar muka yang fokus untuk pelanggan. Di sini masih mengelola profil pribadi pelanggan sehingga use case-nya masih sama. Di sini pelanggan bisa mengelola profilnya lalu juga mengelola data hewan. Nah, di sini use case-nya beda nih. Di sini fokus ke kelola data hewan pribadi use case-nya. Lalu selanjutnya terdapat antar muka reservasi kunjungan. Jadi pengguna dapat melakukan reservasi kunjungan di klinik dengan use case yang terhubung yaitu buat reservasi kunjungan. Lalu setelah melakukan reservasi melakukan pembayaran sehingga use case yang terkait yaitu proses pembayaran yaitu memverifikasi reservasi kunjungannya. Setelah berhasil melakukan pembayaran maka pelanggan akan diberikan langkah selanjutnya yaitu cetak struk pembayaran. Jadi use case yang terkaitnya cetak struk pembayaran. Jadi bukti pembayaran ini adalah bukti bahwa reservasi telah berhasil dan akan masuk ke dashboard adminnya nanti. Lalu terakhir riwayat kunjungan. Jadi pengguna pelanggan dapat mengetahui kapan dan terakhir kali melakukan kunjungan pada klinik. Untuk use case yang terkait yaitu lihat riwayat. Lalu terdapat antar muka dashboard jika kita masuk sebagai admin. Nah, di sini admin bisa mengelola datanya. Jadi tampilan utamanya ini ya. Lalu selanjutnya admin dapat mengelola data pelanggan. Dan juga di sini untuk use case yang terhubung kelola master data pelanggan karena admin di sini mengelola, mengedit, menghapus, mengubah apapun di sini. Lalu selanjutnya terdapat antar muka jadwal. Nah, di sini nih admin mengelola jadwal ataupun antrian kunjungan dari pelanggan yang telah melakukan reservasi sebelumnya. Jadi untuk use case-nya itu kelola jadwal dan antrian. Lalu selanjutnya juga terdapat kelola data hewan. Nah, admin ini dapat mengelola seluruh data hewan pelanggan yang terhubung dengan use case-nya yaitu kelola seluruh data hewan. Jadi untuk pengecekan dan keseluruhan tentang hewan pada pelanggan, admin dapat mengetahuinya. Dan ini adalah dashboard untuk dokter. Pada saat login sebagai dokter, maka dokter dapat mengelola profil pribadinya, lalu juga dokter terhubung dengan untuk melihat antrian dan jadwal kunjungan para pasiennya. Dan use case yang terhubung adalah lihat data pasien dan antrian. Lalu selanjutnya di sini dokter juga dapat melakukan input diagnosis dan rekam medis untuk mengetahui bagaimana proses hasil diagnosis pelanggannya. Nah, di sini use case yang terhubung yaitu input diagnosis dan rekam medis. Jadi mempermudah dokter untuk mencatat seluruh kegiatan atau diagnosis yang terjadi. Lalu hubungannya apa dengan praktikum dan teori? Nah, hubungannya praktikum itu kan berfokus pada pembuatan artefak saja, perancangan sistem, sedangkan arsi teori menjelaskan konsep dan landasan teoritis pada artefak tersebut. Keduanya itu menggunakan studi kasus yang sama, sehingga hasil analisisnya itu sebenarnya harus konsisten ya kan. Dengan demikian, arsi teori berfungsi sebagai dokumentasi dan juga penjelasan dari hasil yang diperoleh pada praktikum arsi. Lalu integrasi antar model. Nah, di sini nih ada artefak dan juga hubungannya seperti DFD dengan use case yaitu proses bisnis pada DFD yang diterjemahkan menjadi fitur atau layanan sistem pada use case diagram. Lalu RD kamus data. Nah, di sini entitas pada RD itu dijelaskan menjadi atribut, tipe data serta definisi data pada kamus data. Lalu ada RD yang terhubung dengan class diagram yaitu entitas dan relasi pada RD yang diubah menjadi class beserta atribut dan hubungan antar kelas. Lalu terdapat use case yang terhubung dengan sequence diagram. Jadi setiap fitur pada use case itu dijabarkan menjadi urutan interaksi antar aktor sistem dan juga database. Lalu ada sequence diagram yang terhubung langsung dengan activity diagram. Urutan interaksinya dikembangkan menjadi alur aktivitas proses bisnis yang lebih rinci. Lalu ada use case yang terhubung dengan UI prototype. Jadi pada saat pembuatan UI prototype itu use case-nya diwujudkan menjadi tampilan antar muka sesuai kebutuhan pengguna. Lalu ada catatan revisi proyeknya. Yang pertama ada konteks diagram. Nah, di sini tuh bagian yang direvisinya tuh aliran data yang masuk, terus juga aliran data yang keluar. Jadi sebelum revisi itu banyak seperti data pelanggan belum ada konfirmasi kunjungannya. Lalu di revisinya menjadi ada bagian konfirmasi data pelanggan. Lalu di sini ada data flow diagram level 1-nya seperti penambahan proses reservasi kunjungan validasinya, data store barunya, lalu juga aliran data yang keluar pada proses pembayaran. Jadi mendukung fitur reservasinya menjadi lebih bagus juga ya kan. Nah, lalu yang terakhir ada state diagram. Di sini kondisi akhir reservasi itu masih gagal, terus juga fitur riwayat kesehatannya masih kurang jelas, terus kejelasan status sistemnya juga belum, makanya dilakukan reservasi dan dengan begitu akan memperjelas proses yang benar-benar berakhir serta menyesuaikan diagram dengan fitur-fitur baru yang ada. Lalu kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis ini tuh perancangannya tuh berbasis web. Jadi mengelola datanya jelas dan juga terintegrasi. Sistem juga dirancang untuk mengatasi kendala pada proses administrasi manual agar lebih efektif dan efisien. Terus juga perancangan ini menghasilkan berbagai artefak seperti fishbone diagram, DF, DER, kamus data, use case diagram, activity diagram, dan terakhir UX prototype yang saling terintegrasi dengan konsisten dengan tujuan rancangan sistem ini dinilainya layak untuk dikembangkan ke tahap implementasi guna meningkatkan operasional klinik.
Lalu saran-saran yang bisa diberikan yaitu rancangan sistemnya dapat dikembangkan ke tahap implementasi sebagai aplikasi berbasis aplikasi web mobile seperti itu. Lalu pengembangannya meliputi integrasi basis data, proses bisnis, dan juga antarmuka, serta penambahan fitur seperti laporan operasional, transaksi, dan juga riwayat pemeriksaan. Sebenarnya sistem juga harus dilengkapi dengan mekanisme keamanan seperti autentikasi pengguna, pengaturan hak akses, dan juga perlindungan data demi kenyamanan bersama. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.